Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan sekarang, sistem operasi 2, kita lanjutkan lagi belajar online-nya atau belajar darinya. Dan sebelum masuk ke materi, saya ucapkan atau saya harapkan semuanya baik-baik saja di rumah ya. Selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan minggu sekarang, kalau tidak salah sekarang itu pertemuan ketujuh ya, itu artinya kita sudah mau mendekati UTS. Materi hari ini itu sebenarnya adalah materi gabungan antara materi minggu lalu, dimana Anda semua minggu kemarin itu belajar bahasa shell ya. Berikut percobaan-percobaannya sudah Anda lakukan. Sudah saya cek juga di email ya, banyak yang mengumpulkan. Oke. Nah, untuk sekarang ya, kita mencoba memanfaatkan si script shell ini ataupun pemrograman shell ini untuk memonitoring materi sebelumnya, yaitu materi manajemen proses. Materi manajemen proses di modul itu dibuat 2 modul, jadi ada lanjutannya, ada praktikum 4A dan 4B ya. Di sini masih materinya manajemen proses, ini juga sama ya. Nah, hari ini kita akan manfaatkan si bahasa shell ini untuk memonitoring proses pada sistem operasi Linux ya. Tapi sebelum kita mulai melaksanakan, kita pelajari dulu dasar-dasar manajemen prosesnya ya. Ini modul ini biasa Anda bisa download di website yang biasa Anda download materi-materi dari saya ya. Adanya di pertemuan 6, judulnya praktikum 4A dan 4B, judulnya manajemen proses. Jadi materi ini menjelaskan proses-proses yang bekerja pada sistem operasi Linux ya. Jadi bagaimana kita melihat proses pada sebuah sistem operasi. Sebenarnya bukan hanya Linux saja, kita bisa melihat proses-proses yang ada di sistem operasi yang berbasis Unix seperti Linux, Android, iOS ya, kemudian Macintosh. Itu kita bisa analisis proses-prosesnya ya. Jadi proses itu ada yang bisa terlihat, ada juga yang bekerja di belakang. Di modul ini pun ada penjelasannya. Nah, di sini contohnya ya, ada yang dimaksud dengan foreground proses ya, atau di sini proses yang diciptakan oleh user langsung pada terminal yang sifatnya interaktif dialog. Jadi proses program ini, si proses ini akan bekerja di mana membutuhkan ada inputan dari pengguna sistem operasi tersebut. Contoh kita mengetik di keyboard ya, ataupun mengeksekusi dengan mouse. Nah, itu adalah yang disebut dengan proses foreground. Nah, sebenarnya proses-proses ini foreground, kemudian di bawah ada proses batch dan daemon. Di Windows juga, di sistem operasi Windows pun sama ada ya, punya. Cuman beda istilah. Nah, kalau di Windows kita bisa lihat di task manager ya. Nah, di sini tunggu bentar. Nah, di sini, nah ini task manager, sebuah aplikasi yang punyanya Windows ya, dimana isinya di sini beberapa program-program yang berjalan saat ini di sistem operasi punya saya, tergantung sistem operasi yang dibuka. Atau di sini ada, nah ini yang foreground ada Google Chrome, IDM, VMware ya, kemudian Windows Explorer, kemudian ini yang batch
Kalau di Linux batch istilahnya, atau background process, yaitu ini aplikasi yang berjalan juga. Kalau ini kita nggak bisa lihat aplikasinya. Ini contoh aplikasi ataupun proses yang berjalan. Proses yang berjalan itu adalah program-program yang berjalan pada sistem operasi, baik itu di Windows ataupun di Linux ya, di semua sistem operasi. Di handphone juga, di Android Anda pun sama, dia memiliki proses. Nah, dimana ketika suatu sistem operasi menjalankan proses itu menggunakan sumber daya hardware pada komputer tersebut ya. Ini contohnya sumber daya CPU, sumber daya memori, sumber daya hard disk ya, sumber daya network ataupun Ethernet ya, Ethernet, LAN card, VGA. Nah, ini adalah sumber daya hardware yang digunakan ketika si proses berjalan ya. Contoh CPU ini total penggunaan 41% ini dari seluruh aplikasi yang berjalan. Lalu ada memori dari 85% memori RAM. Jadi total penggunaan memori dari keseluruhan program yang berjalan. Hard disk juga sama ya. Adalah sumber daya hardware di mana si proses ini mengkonsumsi beberapa sumber daya yang ada di sini, CPU, memori, hard disk. Nah, ini proses-prosesnya ya. Kalau di Linux ini istilahnya proses yang bisa terlihat, aplikasinya disebut foreground. Kalau di Unix ini batch ya, batch proses atau background proses. Nah, aplikasi ini nggak bisa dilihat. Oke, kita kembali lagi ke modulnya. Nah, ini proses yang diciptakan oleh langsung pada terminal, baik itu diketik ya, pakai keyboard. Nah, ini ada proses batch. Kalau di Windows itu background proses. Proses dikumpulkan dijalankan secara sekuensial satu persatu. Proses batch diasosiasikan berinteraksi dengan terminal. Lalu ada proses yang terakhir itu namanya proses daemon, di mana proses ini menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Bila tidak ada permintaan, maka program ini akan berada dalam kondisi idle. Idle itu istirahat atau nganggur ya. Ini dari karakteristik contoh proses pada daemon. Kalau percobaan di bawah ini, nah ini yang bisa Anda coba, percobaan-percobaan. Ini tinggal dieksekusi saja di terminal perintah-perintah ini ya. Contoh yes, def, null, fk, bg, fk, foreground, background ya. Ini bisa dicoba di terminal. Ya, ini materi proses. Nah, ini latihannya. Ini tidak perlu Anda coba ya, latihan ini cobaan, karena kita materi yang sekarang kita akan mencoba praktikum yang lain. Oke, ini penjelasan manajemen proses. Lebih lengkapnya bisa Anda pelajari sendiri atau research lagi dari Google kalau Anda masih kurang paham. Manajemen proses ini dibikin sengaja 2 modul. Kalau teorinya sama semua antara modul yang 4A dan 4B yang di atas ini. 4A, 4B sama materi teorinya. Yang membedakan hanya percobaannya saja ataupun studi kasusnya saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan shell script untuk dimanfaatkan ke manajemen proses ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau bahasa pemrograman shell itu bukan ditujukan untuk membuat aplikasi seperti aplikasi kasir, aplikasi penjualan, aplikasi perpustakaan ya.
Jadi bahasa Shell itu bukan bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk membuat aplikasi transaksi seperti itu. Tapi bahasa Shell ini ataupun pemrograman Shell ini dimanfaatkan untuk memodifikasi ataupun untuk mengembangkan sebuah sistem operasi yang berbasis Unix. Sistem operasi yang berbasis Unix itu banyak, seperti Linux, seperti Android, dan iPhone ya, iOS dari Macintosh. Itu bahasa Shell itu jadi cocoknya untuk digunakan memodifikasi sebuah sistem operasi yang berbasis Unix ya. Ini definisi Shell. Shell itu adalah command executive, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai. Nah, ini definisi secara ilmiahnya. Jenis-jenis Shell. Nah, di sini Shell itu jenisnya ada SH atau Bourne Shell, dirancang oleh Steve Bourne. Jadi bahasa Shell itu di satu sistem operasi Linux itu ada banyak, ada SH, ada CSH ya, C Shell, ada juga Kernel Shell. Nah, biasanya kalau dalam sistem operasi Linux, contoh Linux Ubuntu, ketiga shell ini sudah ada. Cuman kalau yang pemakai Termux yang di Android itu shellnya itu harus diinstal. Kemarin juga banyak yang menanyakan cara menginstal shell di Termux, sebenarnya ada di sana. Tinggal ketik dpkg install shell ataupun nano ya. Oke, ya ini pemrograman shell. Nah, sekarang kita coba praktikum ya. Shell ini di terminal. Oh ya, lupa. Cara mengetik shell itu kita pakai editor nano ya, editor nano. Editor nano itu, editor itu di dalam Linux itu banyak, ada nano editor, ada P editor, ada Gedit ya. Ada yang lain juga. Ini pernah saya jelaskan. Cuman yang lebih gampang, lebih mudah itu menggunakan editor nano atau nano editor. Lebih simpel ya menurut saya. Ya, kita coba sekarang mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa yang dipraktekkan di praktikum sekarang, mempraktekkan bahasa Shell untuk manajemen proses, di mana manajemen proses ini berhubungan dengan pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Oke ya. Kita coba. Nah, kita buka dulu VirtualBox-nya. Kalau yang tidak punya OS Linux Backpack-nya atau Linux yang lainnya, Anda praktikum sekarang masih bisa menggunakan Termux ya. Tapi nanti pasca UTS belum tentu Termux itu bisa menjalankan praktikum pertemuan yang lain. Kalau sekarang Termux masih bisa ya. Oke. Yang pertama itu biasa Anda menggunakan terminal. Kita buka terminalnya ya. Kita buka terminalnya. Terus tunggu ya. Saya buka terminal. Nah, jadi contoh kita akan menulis bahasa shellnya itu di di editor nano ya. Nano. Nah, tampilan nano ini mungkin minggu lalu juga pernah Anda lihat. Nah, ini tampilan nano, ini editor nano atau editor ya. Kalau di Windows Notepad. Cara nge-save di nano, kemarin banyak yang menanyakan. Contoh, kita ketik di editornya cara save nano. Cara save nano itu dengan menggunakan ketik di keyboard
ketik di keyboard ctrl plus X atau juga ctrl plus O ya. Kalau ctrl plus X itu jadi ketika Ctrl X ya, shape change, tinggal ketik Y ya, gitu. File name to write, nama filenya apa contohnya ya, contoh nama filenya adalah latihan. Itu cara menggunakan nama. Oke. Nah, hari ini kita coba praktikum. Nah, ini Anda juga nanti praktikum ini yang nanti harus Anda kumpulkan sebagai kehadiran ya. Jadi saya praktekkan, ilustrasikan di sini bagaimana menggunakan shell, di mana shellnya ini dimanfaatkan untuk melihat manajemen proses. Ini sangat sederhana sekali, skripnya juga pendek. Jadi nanti Anda coba di rumah ya, pakai Termux bisa, pakai laptop juga bisa ya. Nanti Anda kirimkan. Oke ya, kita coba nano. Nama filenya adalah monitoring proses. Monitoring proses.sh. Nano monitoring proses.sh. Nano monitoring proses.sh. Jadi kita akan membuat file monitoring.sh menggunakan nano ya. .sh, sh ini adalah shellnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam lembar kerja nano. Ini di sini kita tinggal ngetik source programnya atau scriptnya. Nah, script yang saya akan tulis di sini adalah script pemrograman shell, di mana nanti akan menampilkan proses sumber daya CPU dan memori. Nanti Anda lihat saja hasilnya ya. Baik, kita mulai saja. Bin .bas. Ini sebagai pembuka ya. Lalu printf di pemrograman C++ itu juga sama untuk menampilkan punya ya. Memori kemudian slash t. Slash t ini untuk kemudian t disk, kemudian t lagi tcp, kemudian n ini untuk pindah baris ya. Nah, ini baris yang pertama. Baris yang kedua ya, print memory t disk tcp, kemudian n, $, second, terus 3600. Ini second berapa, ini nanti perubahannya per detiknya ya. Jadi lama lama berubah datanya ini per detiknya, nanti bisa dilihat. Kemudian while pengulangan, while second ini adalah variabel di atas ya. Seconds min lt, variabel n kita panggil variabel n yang tadi ditulis. Kemudian do-nya apa? Do-nya menampilkan memori.
$. Nah, lalu di sini perintah free min m. Nah, free min m kalau di terminal itu akan menampilkan memori RAM ya, bisa Anda coba sendiri. Free min m. Kemudian awk. Nah, ini nr dengan 2 printf tampilkan apa yang ditampilkan di sini. Kali 100 bagi S2. Ini baris yang pertama. Nah, ini untuk menampilkan si memori ini. Nah, si ini adalah perintah untuk, nah kalau di terminal diketik free min m, nanti outputnya adalah menampilkan informasi memori. Nah, ini adalah tuh ditampilkan nih, print, nanti ditampilkan informasi memorinya. Sekarang yang kedua ini hard disk. Jadi penggunaan sumber daya hard disk masih sama ya, perintahnya disk df. Nah, kalau hard disk disk space min m awk kita bikin variabel snf printf dalam proses pengetikan hati-hati jangan sampai ada yang terlewat. Satu lagi CPU ya, CPU kita tampilkan CPU top bn satu grab load awk. Printf dua f
tampilkan di sini memori variabel ini. Echo menampilkan variabel memori ini, lalu hard disk CPU memori SDISK SCPU dan memori disk CPU sleep 5 ton. Nah, udah sampai sini ya. Nah, kalau ada yang error line berapa cek lagi ya, kita coba barangkali ada yang. Cara nge-save-nya Ctrl X. Ctrl X, kalau ketik huruf Y. Nama filenya monitoring process.sh. Kita lihat ls ada tidak, monitoring.sh ini file ini monitoring process.sh. Kalau mau ngedit lagi ketik lagi monitoring process.sh. Kalau mau diedit lagi, kalau enggak ya kita coba jalankan. Cara menjalankannya tinggal nama filenya apa, monitoring process.sh. Nah, kalau ada tulisan permission denied, itu artinya otoritas terhadap file ini hanya untuk super user. Cara mengubahnya tinggal ketik chmod chmod 777, nama filenya apa ya, chmod 777, nama filenya apa, monitoring process. Nah, baru sekarang bisa monitoring process.sh. Tuh kan ada yang salah pada baris kelima ya, ada yang salah ngetik, salah nulis coding ada di baris kelima. Kita coba buka lagi. Baris kelima ini baris 1 2 3 4 5. Ini cek while seconds. Kita cek dulu. Sequence this masih ada yang salah pada line 1 ya.
TCP. Printf SNF. Oh, ada yang kurang sih. Coba lagi. Ini udah sukses ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat informasi sumber daya memori yang digunakan, informasi sumber daya hard disk, CPU-nya dalam penggunaannya ya. Ini adalah contoh pemrograman sel yang dimanfaatkan untuk belajar manajemen proses. Ini yang baru sederhana ya, belum ke pengembangan yang lainnya. Saya harapkan Anda di rumah tolong kerjakan untuk menampilkan sumber daya memori hard disk CPU seperti yang ada di sini, seperti ini ya. Hasilnya outputnya harus seperti ini. Nanti screenshot hasilnya, yaitu sebagai tiket kehadiran ini ya. Untuk skripnya bisa Anda lihat di sini. Nah, kalau ingin melihat skripnya, nah, ini skripnya ya. Skripnya hanya sedikit. Ya, skripnya sedikit. Oke ya, itu untuk pertemuan sekarang ya. Silakan Anda coba latihan saya. Tugasnya ataupun latihannya hanya menulis, mencoba mempraktekkan praktikum itu ya, yang tadi saya coba. Nah, silakan coba di rumah. Oke ya, pertemuan sekarang sampai sini dulu. Saya tunggu percobaan dari Anda. Ini percobaannya individu, Anda bisa lakukan di laptop yang ada Linux Ubuntu-nya ataupun di Terbox juga masih bisa ya. Udah ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.